Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Maudi Lestari dan berikut OSM News selengkapnya. Bertujuan mengedukasi pelajar tentang dampak FOMO dan cara bijak dalam bermedia sosial, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Semarang menggelar sosialisasi literasi digital di SMA Negeri 2 Semarang baru-baru ini. Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Semarang menggelar kegiatan sosialisasi literasi digital tentang kenali FOMO, strategi mengelola rasa takut tertinggal di kalangan pelajar yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Semarang baru-baru ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi pada siswa tentang pemahaman FOMO, dampaknya pada siswa, serta strategi yang dapat diterapkan agar penggunaan media sosial dapat lebih sehat, seimbang, dan produktif. Ketua Pelaksana Farel Ibnu Zaki mengungkapkan, kegiatan sosialisasi tersebut dapat membantu siswa agar lebih bijak dalam bermedia sosial di era sekarang. Kalian lebih sering memperhatikan seseorang daripada diri kalian masing-masing. Acara ini adalah memberikan edukasi kepada para siswa tentang fenomena FOMO atau Fear of Missing Out dan dampak yang ditimbulkan baik secara positif maupun negatif dan juga serta strategi bijak untuk menghadapinya di era digital saat ini. Kedepannya dapat lebih bisa memilah dan memilih hal-hal tentang FOMO ini dan juga dapat merubah sifat-sifat negatif dari hal-hal FOMO menjadi hal-hal yang lebih baik atau yang lebih positif. Guru dan lain-lain. Dihadiri 34 peserta dari SMA Negeri 2 Semarang, kegiatan sosialisasi tersebut diawali dengan pembukaan, kemudian mahasiswa menyiapkan pretest terkait fenomena FOMO bagi para siswa, penyampaian materi tentang FOMO, kuis, dan ditutup dengan post-test yang bertujuan untuk pemahaman siswa tentang materi yang sudah disampaikan. Lewat program Magari Segoro, ribuan bibit mangrove ditanam di sepanjang Pantura, termasuk 5.000 bibit di Desa Surodadi, Demak sebagai upaya menangkal abrasi dan mendukung kelestarian lingkungan. Gerakan penanaman mangrove yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sukses dilakukan serentak di Provinsi Jawa Tengah. Gerakan Magari Segoro merupakan langkah awal melawan abrasi di sepanjang pantai utara Jawa Tengah. Panglima Kodam 4 Diponegoro Majen TNI Dedi Suryadi SIPMSI didampingi Danrem 073 Makutarama Kolonel INF Ari Prasetya SEMhan, Asar Kasdam 4 Diponegoro Kolonel INF Lukman Hakim, dan Dim 0716 Demak Letkol KAV Marioto SEMSIMM. Bupati Demak diwakili Sekda Ahmad Sugiharto, Kapolres Demak AKBP Ari Cahyanugraha SHSIK MSI, dan Kades Surodadi Supriyanto, serta Rektor USM Dr. Supari STMT melaksanakan penanaman 5.000 bibit mangrove di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pangdam Majen Dedi Suryadi menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak pusat mengenai cara mengatasi permasalahan yang terjadi di Sayung. Dia menjaga kestabilan alam dan merupakan penahan di dalam bencana seperti banjirop. Tadi disampaikan oleh Pak Kades bahwa tempat ini setiap saat kena banjir, termasuk kita kalau lihat di jalan ya antara Demak Semarang itu macet karena banjirop, dan solusinya adalah mudah-mudahan tadi dari Pak Kades yang menyampaikan kepada pemerintah daerah bagaimana kita mempercepat untuk membuat. Sekali lagi Bapak dan Ibu, semangatnya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Selain penanaman bibit mangrove, Pangdam beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Demak juga menyerahkan bantuan sembako untuk masyarakat yang berasal dari PMI, Dinpertan, dan Basnas Kabupaten Demak. Dari 5 usaha pertambangan yang ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya, pemerintah secara resmi mencabut 4 izin usaha pertambangan nikel yang beroperasi.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah dengan tegas mencabut izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang di pulau-pulau kecil yang ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat diumumkan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni 2025. Pencabutan IUP ini merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo pada Senin lalu. Sejak Januari 2025, telah ditertibkan Peraturan Presiden atau Perpres mengenai penertiban kawasan hutan yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis pertambangan. Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan rasa terima kasihnya pada masyarakat yang terus memberikan informasi dan masukan pada pemerintah. Kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, ya, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi, mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan objek. Pencabutan atas IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Hanya ada satu PT yang tidak dicabut izinnya, yaitu PT Gagnikel. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan PT Gagnikel merupakan bagian dari aset negara dan telah dilakukan evaluasi aktivitas pertambangan di Pulau Gag yang dilakukan PT Gagnikel. Penyetopan sementara produksi dari IUP yang beroperasi. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 IUP yang beroperasi, yaitu PT Gagnikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Setelah itu kita menyetop. Langsung kami juga berkoordinasi dengan Pak Seskap dan Pak Presiden, diperintahkan untuk langsung turun meninjau ke lokasi. Agar kenapa? Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi. Dalam rangka mendukung pariwisata yang bersih dan indah, pemerintah Desa Karimun Jawa menggelar aksi bersih sampah di Pelabuhan Kapal Singijai dan Ekspres Bahari di Pulau Karimun Jawa, Jepara. Pulau Karimun Jawa merupakan salah satu tujuan utama wisata bahari di Jawa Tengah. Kegiatan bersih-bersih pelabuhan penyeberangan di Pulau Karimun Jepara, Jawa Tengah ini melibatkan berbagai pihak, yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, TNI, Polri, BTNKC atau Balai Taman Nasional Karimun Jawa, dan Paguyuban Wisata di Karimun Jawa. Area yang dibersihkan meliputi area tunggu, area tempat beli tiket, serta di sekitar pelabuhan. Karimun Jawa saat ini menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang sedang populer di Jepara, Jawa Tengah. Hampir setiap hari Karimun Jawa dipenuhi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Kebersihan di Karimun Jawa khususnya di pelabuhan dan tempat wisata menjadi sangat penting dikarenakan ini merupakan wajah dari Karimun Jawa. Pelabuhan menjadi tempat transit para wisatawan saat datang maupun kepulangan setelah berwisata di Karimun Jawa. Jika kebersihan pelabuhan tidak terjaga dengan baik, maka Karimun Jawa akan terkenal dengan kurangnya kepedulian terhadap kebersihan. Sekretaris Desa Karimun Jawa Sutrisno menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, permasalahan sampah yang terus ada setiap saat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Kami melaksanakan program bersih-bersih di area lingkup Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa. Ini dalam rangka apa, Pak? Hari ini adalah dalam rangka karena beberapa masyarakat mengeluhkan pelayanan di Pelabuhan Karimun Jawa yang saat ini dirasa
kurang bersih dan kurang efektif untuk dipandang wisatawan, sehingga kami berupaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih di area Pelabuhan Karimun Jawa. Salah satu paguyuban yang ikut dalam aksi bersih sampah Sudarmono, Ketua Perkumpulan Biro Wisata Karimun Jawa atau PBWK berharap pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat mendukung penuh perkembangan pariwisata di Karimun Jawa. Karena masih banyak fasilitas yang perlu dibenahi, yakni jalan yang masih berlubang, bergelombang, sampah yang belum juga terselesaikan dari dulu hingga sekarang, dan penerangan jalan umum yang masih sangat minim di Karimun Jawa. Ini kemarin-kemarin kan sempat kotor, jadi kami inisiatif dari semua elemen. Saya sendiri mewakili Biro Wisata, sama-sama kerja bakti menjaga kebersihan pelabuhan, diawali dari ruang tunggu ini dan sekitarnya. Harapannya fasilitas di Karimun Jawa bisa lebih dipikirkan, salah satunya jalan, permasalahan sampah di Karimun Jawa, itu termasuk concern kami juga. Karena sampah itu permasalahan dari lama, sampai sekarang belum ada solusi. Jalan, PCU, kapal, kalau bisa ada tambahan kapal, bahkan penerbangan. Terkait kebersihan, pemerintah desa juga akan mengutus petugas kebersihan yang khusus menangani kebersihan di area pelabuhan. Selain untuk pengambilan sampah, petugasnya akan mengakomodir area pelabuhan secara keseluruhan, mulai dari menyapu dan mengepel ruang tunggu pelabuhan. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. SD Negeri Wonotinggal menyelenggarakan pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dengan tajuk Hidup Berkelanjutan di Aula Sekolah pada Kamis 5 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kelas 1 hingga 5 dan dimeriahkan dengan konser dari kelas 2. Kepala SD Negeri Wonotinggal Agus Pramono menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan P5 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Agus berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi siswa seperti kepercayaan diri, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ia juga berharap siswa dapat mengembangkan kemampuan bekerja sama dan presentasi. Jadi kegiatannya dimulai dari guru menanamkan kepada siswa, kemudian siswa melaksanakan kegiatannya, kemudian praktek aplikasi, kemudian siswa menyadari pentingnya kegiatan ini sehingga diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Koordinator P5 dari kelas 5, Ayu Kusuma menyampaikan bahwa karya siswa di SD Negeri Wonotinggal yang dipamerkan seperti marakas dari botol bekas, kipas dari sedotan plastik, maket rumah dari kardus bekas, figura foto dari sampah plastik, hingga kolase dengan tema peduli lingkungan dari tutup botol. Melalui pameran ini, Ayu berharap para siswa dapat menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan sehari-hari, seperti menggunakan alat makan sendiri dan membawa tempat untuk minum dari rumah. Ayu meyakini melalui kebiasaan tersebut, siswa dapat membentuk kebiasaan baik bagi mereka terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan tahun ini, temanya itu gaya hidup berkelanjutan. Kita ambil judul tentang Zero Waste. Jadi di Zero Waste ini, peserta didik kita ajak untuk mengenal lingkungan, lebih merawat lingkungan, supaya mereka lebih sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sepertinya banyak menimbulkan sampah. Nah, sampah-sampah ini kita olah menjadi bahan-bahan, menjadi barang baru yang lebih bermanfaat, bisa menjadi pajangan atau hiasan. Untuk motifnya supaya pertama siswa lebih kenal tentang lingkungannya dan lebih peduli terhadap lingkungannya. Yang kedua, anak-anak juga belajar lebih mandiri dan kreatif. Yang ketiga, mereka juga belajar untuk lebih percaya diri karena dengan hasil karyanya mereka dapat mempresentasikannya. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dilaksanakan oleh Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi Rumah Kreatif Gerobokan di sejumlah sekolah di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Gerobokan Selasa pagi. Sebanyak 1.755 porsi disiapkan SPPG Rumah Kreatif Gerobokan untuk memenuhi kebutuhan program MBG ke-6 sekolah. Program makan bergizi gratis Presiden Prabowo dilaksanakan secara perdana oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Rumah Kreatif Gerobokan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Gerobokan, Selasa pagi. Sejumlah petugas tengah mempersiapkan paket makan bergizi gratis sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
SPPG Rumah Kreatif bertugas memenuhi kebutuhan makan para siswa di sejumlah sekolah dengan jumlah total 1.755 porsi setiap harinya. Menu yang disiapkan dipastikan memenuhi kebutuhan gizi anak dengan 1 kepal nasi, telur orak-arik, tempe, cas sawi putih, serta 1 buah jeruk yang disajikan dalam wadah stainless steel. Dengan jarak sekitar 2 hingga 6 km, SPPG Rumah Kreatif Gerobokan mendapatkan ada 6 sekolah, yakni TK Keluarga Kudus, TK Perwari 1, TK Perwira 2, SD Negeri 5 Purwodadi, SMP Negeri 1 Purwodadi, dan SMP Negeri 6 Purwodadi. Agenda saat ini adalah pembagian perdana dapur ini, Pak. Dapur apa Pak ini, Mbak? SPPG Rumah Kreatif. Terus artinya sudah berapa kali, Mbak? Baru hari ini. Terus apa aja, Mbak, yang mau dibagi, Mbak? Di mana aja, Mbak? Ada 3 sekolah hari ini, Pak. Di mana aja, Mbak? SD 5, SMP 6, SMP 1. Satu hari ada berapa porsi, Mbak? 1.675. Jumlah porsi pada program makan bergizi gratis yang dilakukan SPPG Rumah Kreatif akan ditingkatkan secara bertahap melalui evaluasi selama 2 minggu. Pemirsa, foto-foto topeng dan figur mitologi Bali di sebuah buku memikat Nicky Van, pelukis gaya surrealisme yang langsung menuangkan imajinasinya ke kanvas walau belum pernah berkunjung atau tahu menahu tentang Indonesia. Keterikatan misterius ini lalu terjabarkan oleh tes DNA yang menunjukkan Nicky punya sedikit darah Indonesia. Melukis yang awalnya merupakan terapi dan wadah aktualisasi diri, kini menjadi jembatan spiritualnya dengan leluhur dan budaya Indonesia. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Maudi Lestari dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I really like painting surreal animals and plants and just kind of, making up my own world and having them intertwine with nature and space. Hi, my name is Nicky Fenn. I'm a painter from Kansas City and I do oil paintings. Dari apartemen merangkap studio ini, Nicky Fenn menorehkan warna-warni pada topeng Bali dengan gaya surrealisme. Sebuah proses kreatif yang berakar dari imajinasi, lepas dari kendali kesadaran. I'll take in the experiences around me and I'll come home and kind of meditate on it, and a lot of the images just come to me. Sometimes I feel like, the painting, it wants to exist. It just kind of, I can see it in the canvas before. Perlu 1 minggu hingga 6 bulan untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Cat minyak medium favoritnya. Dan gradasi warna ungu memberi aura positif dan menenangkan. Bagi pelukis kelahiran 1992 ini, melukis merupakan terapi, menyembuhkan trauma, dan aktualisasi diri. Bepergian merupakan sumber inspirasinya. Just seeing something new and seeing something big that I've never seen before, I feel like it really opens up my mind, even if it doesn't have anything to do with what I'm painting. I'll come home kind of refreshed. I feel like it just loosens me up enough to come up with that new idea that I need. Ini pun mengantarnya membeli buku tentang seni dan arsitektur Indonesia. Entah mengapa, Nicky langsung tergugah melukis topeng Bali, walau belum pernah berkunjung atau tahu tentang Indonesia. My grandpa was from China, so I'm a quarter Chinese. That last year I found out through my 23andMe DNA test that I'm a very small percentage Indonesian, which I thought was really cool, just to see that kind of, ancestral memory coming out. I feel like my paintings can kind of be like a vessel for spiritual elements to come out. It's kind of a process for me to go through my own emotions and my own spiritual side. Lukisannya menarik Mira Arifin Rice, diaspora Indonesia yang suatu hari melihat Nicky berjualan di pasar kaget. Karena saya suka ini interpretasinya dia terhadap art Indonesia. Jadi nggak Indonesia banget, tapi masih ada unsur Indonesianya gitu. So I like the campuran antara Indonesia modern dan interpretasinya dia lah gitu. Mungkin beberapa minggu kemudian saya kembali ke market itu, saya minta buatkan yang pertama saya lihat malah beli yang ini. Terus kedua kalinya, kayaknya harus ada dua-duanya deh. Jadi saya beli yang satu lagi supaya ada satu pasangan buat di home office saya.
Spesialisasi lainnya adalah pet portrait, lukisan hewan peliharaan yang kian populer di Amerika beberapa tahun terakhir. Produknya berkisar antara $3 untuk stiker hingga $1.000 untuk lukisan di kanvas. Ia berharap dalam 5 tahun ke depan bisa mengunjungi Indonesia, mengalami langsung apa yang selama ini hanya terlihat dari lembaran buku atau tes DNA. Dari Kansas City, Missouri, Aryatna Budianto, Rifan Dwiastono, dan Virginia Gunawan, VOA.